Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ailestari Karunia dari Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner dengan NIM 1915081020. Saya kelas B. Di sini saya akan membuat tugas dari penyajian kuliner Bali, yaitu garnish. Garnish adalah hiasan yang digunakan untuk makanan maupun minuman yang umumnya bisa dimakan dan dibuat sedemikian rupa sehingga menunjang penampilan suatu hidangan, sekaligus menggugah selera makan seseorang. Bahan pada garnish. Bahan pada garnish biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan pangan. Bahan pangan adalah bahan garnish yang tidak dapat dimakan, biasanya langsung disajikan dengan hidangan pada satu wadah. Contohnya garnish dari buah-buahan dan sayuran. Yang kedua, bahan pangan yang tidak dapat dimakan. Biasanya termasuk dalam bahan pangan tetapi tidak sewajarnya jika dimakan. Biasanya ini merupakan bahan pemberi rasa, aroma, atau warna. Contohnya seperti daun pandan. Yang ketiga, bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dimakan. Contohnya seperti daun nanas. Ini meliputi yang pertama, pisau tajam. Pisau tajam adalah pisau yang digunakan untuk memotong kulit buah ataupun sayuran yang terlalu tebal, contohnya seperti semangka. Yang kedua, pisau ukir. Pisau ukir adalah pisau yang digunakan untuk mengukir garnish. Yang ketiga, gunting adalah alat yang digunakan sebagai alat tambahan untuk membuat garnish. Contohnya seperti membuat bunga gebra dari cabai yang dipotong menggunakan gunting. Yang keempat, talenan adalah alas yang digunakan untuk memotong bahan garnish. Yang kelima adalah tusuk gigi. Tusuk gigi adalah alat yang digunakan untuk menyambung garnish satu dengan garnish yang lainnya. Yang keenam, taplak plastik adalah taplak yang digunakan untuk wadah garnish agar tidak kotor dan basah. Yang ketujuh, semprotan adalah alat yang digunakan untuk menyemprot garnish agar tetap segar. Yang kedelapan, tempat sampah. Tempat sampah adalah alat yang digunakan untuk membuang sisa-sisa bahan yang digunakan untuk membuat garnish. Fungsi garnish. Yang pertama, garnish dibuat untuk mempercantik tampilan hidangan sehingga membuatnya lebih menarik. Yang kedua, dapat membangkitkan selera makan seseorang untuk menikmati hidangan. Yang ketiga, menambah rasa aroma yang khas pada hidangan. Yang keempat, garnish bisa dibuat dari bahan makanan yang diukir menjadi susunan gambar atau tulisan sehingga membuat hidangan semakin unik dan menarik. Yang kelima, garnish juga bisa memperlihatkan keahlian koki dalam menghidangkan makanan. Cara menyimpan garnish sebelum digunakan. Yang pertama, garnish dapat direndam pada air es sebelum digunakan agar tetap segar, yang biasanya dilakukan pada garnish cabai. Yang kedua, garnish dapat digarami sebelum digunakan, tujuannya agar garnish tidak mudah patah, biasanya dilakukan pada garnish timun. Yang ketiga, garnish dapat disimpan pada lemari es agar tetap segar, biasanya dilakukan pada garnish apel karena apel dapat mengalami perubahan warna menjadi coklat. Kemudian di sini saya akan membuat garnish dari bahan cabai, wortel, timun, lobak, dan tomat. Pertama, potong wortel dan hilangkan kulitnya. Kemudian bentuk agak bulat pada wortel dan ukir kelopak bunga mawar pada wortel. Ukir sedikit demi sedikit pada bagian yang paling bawah atau yang paling besar dahulu. Lakukan teknik ini terus-menerus sampai wortel berbentuk seperti bunga mawar. Pertama, potong bagian ujung pada cabai merah. Kemudian, belah cabai merah menjadi 6-8 bagian. Setelah itu, hilangkanlah biji yang terdapat pada cabai merah. Kemudian,
Rendam cabai merah pada air biasa ataupun air dingin agar cabai merah dapat mengembang seperti bunga gebra. Potong timun dengan ukuran 5 cm, kemudian timun dibelah menjadi 2. Setelah itu timun dihilangkan bijinya. Pada belahan bagian kanan dan kirinya dipotong agar timun terlihat lebih rapi. Kemudian iris timun tetapi jangan sampai putus ataupun lepas. Setelah itu lipat timun tetapi jangan sampai timun tersebut patah. Lipat timun kepada bagian irisan yang tidak dilipat. Lakukan hal tersebut sampai timun menjadi berbentuk kipas. Setelah itu, rendam timun pada air yang berisi garam agar timun tidak mudah patah. Pertama, potong bagian tomat menjadi 3 bagian. Terdapat 2 bagian yang tebal dan pada bagian yang paling tengah ada bagian yang paling tipis. Kemudian, pada bagian yang paling tebal, pada sisi kanan dan sisi kirinya dipotong berbentuk sudut lancip 2 tingkat sehingga dapat berbentuk sayap jika ditarik. Kemudian pada bagian tengah dihilangkan bijinya sehingga dapat berbentuk kepala angsa. Kemudian, kepala angsa tersebut atau pada bagian tengah tersebut dapat disambung dengan menggunakan tusuk gigi. Tancapkan tusuk gigi di antara kepala angsa tersebut dengan bagian sayapnya sehingga dapat berbentuk angsa yang menyatu. Yang pertama, bersihkan lobak dengan menghilangkan kulitnya. Kemudian, setelah itu dipotong pada bagian bawahnya dengan ukuran 2-3 cm dan bentuk seperti putik pada bunga matahari, yaitu berbentuk kotak-kotak. Kemudian iris lobak dengan ukuran setengah senti. Setelah itu bentuk lingkaran di tengahnya dengan beberapa lingkaran dari besar sampai kecil. Setelah itu susun lobak dengan menggunakan tusuk gigi antara kelopaknya dengan putik sarinya sehingga membentuk bunga. Susun sedemikian rupa satu persatu agar membentuk seperti bunga matahari.
Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.